Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah yang Allah limpahkan kepada diri kita semua, sehingga maghrib yang berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, guna meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, duduk sejenak di majelis ilmu, duduk sejenak di salah satu taman-taman surga di dunia yang mudah-mudahan nantinya bisa berbuah dengan keimanan, ketakwaan dan amal saleh. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini mungkin tidak seperti biasanya. Biasanya kita bahas di minggu ketiga adab dan akhlak. Hari ini saya ingin membahas tentang tamu yang akan sebentar lagi kita lewati. Tamu yang sebentar lagi akan datang kepada kita, yaitu Ramadan. Seorang muslim dan muslimah berkewajiban untuk mempersiapkan dirinya sebelum memasuki bulan yang sangat luar biasa itu, yaitu bulan Ramadan. Kalau seorang atlet, untung ada yang atlet di sini? Nggak ada. Atlet makan gitu, insyaallah sama kayak anak nih. Kalau seorang atlet ingin mengikuti olimpiade atau perlombaan apapun itulah, pasti sebelum dari pertandingan itu, sebelum dari perlombaan itu, dia akan apa? Mempersiapkan latihannya luar biasa. Bahkan mungkin setahun sebelumnya, 6 bulan sebelumnya sudah digenjot luar biasa. Padahal mungkin perlombaan pertandingannya mungkin hanya beberapa hari, tapi persiapannya harus apa? Luar biasa. Dan itu pula yang dilakukan oleh para ulama salaf terdahulu kepada Ramadan, kepada bulan yang satu ini, ikhwan. Seorang ulama yang bernama Al-Mu'alla bin Al-Fadl berkata, "Kanu yad'una Allah Azza wa Jalla an yuballighahum Ramadan 6 ashhur qabla an ya'tiya Ramadan." Mereka, para ulama salaf terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, berdoa kepada Allah agar umur mereka disampaikan ke dalam bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Berarti bulan apa? Bulan apa? Bingung. Kalau tanya bulan Hijriah bingung, Masya Allah. Kalau tanya bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April, Mei. 6 bulan sebelum Ramadan. Bulan apa? Ngaco Syawal, ini luar biasa nih. Ngaconya full nih, luar biasa nih. Ngaco bin ngarang nih.
Syawal setelah Ramadan. Kenapa jadi sebelum Ramadan 6 bulan? Ingatnya 1 Syawal aja nih lebaran, subhanallah. 6 bulan sebelum Ramadan apa? Rabiul Awal, barakallahu fiik. Ditanya bulan Hijriyah, wah bingung. Buka Google gimana? Rabiul Awal sudah doa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umurku ke dalam bulan Ramadan. Rabiul Awal, bayangkan 6 bulan. Tadi tuh atlet ketika ingin apa? Menjuarai satu olimpiade besar luar biasa, pasti persiapannya matang luar biasa, setahun 2 tahun sebelumnya. Yang mungkin perlombaannya hanya mungkin beberapa hari saja. Ramadan tanda kutip olimpiadenya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah berikan kemudahan seseorang untuk beramal saleh pada bulan Ramadan. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang sudah kita persiapkan untuk bisa memasuki Ramadan, ya ikhwan? Apa persiapan yang sudah kita persiapkan sebelum masuki Ramadan? Seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Balkhi berkata, Syahrul Rajab syahrul zara'. Bulan Rajab adalah bulan menanam benih. Wa syahru Sya'ban syahru suqyi zara'. Dan bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman. Wa syahru Ramadan syahru hasadiz zara'. Dan bulan Ramadan adalah bulan menuai hasilnya. Bagaimana seseorang bisa menuai hasilnya pada bulan Ramadan kalau ternyata ketika bulan Rajab dia tidak menanam dan ketika bulan Sya'ban dia tidak menyiram? Apa yang mau dia tuai hasilnya ketika Ramadan? Ini hebatnya para ulama nih, ikhwan, subhanallah. Mereka benar-benar memahami, ikhwan, bagaimana fadilah, keutamaan, dahsyatnya luar biasa 1 bulan ini nih, Ramadan. Mereka faham benar-benar. Jadi mereka benar-benar mempersiapkan diri mereka sebelum masuki bulan Ramadan, sehingga ketika masuki bulan Ramadan jalan tuh gampang amal solehnya. Amal soleh ini mudah semua jalan karena sudah membiasakan diri untuk banyak beramal soleh sebelum Ramadan, terutama Sya'ban nih. Terutama Sya'ban. Karena itu persiapan apa saja yang harus dipersiapkan nih, ikhwan, sebelum memasuki bulan Ramadan? Para ulama mengatakan persiapan yang pertama adalah persiapan ruhiyah. Ruhiyah, ruh, hati, jiwa, rohani. Dan persiapan ruhiyah ini ada 2 kata para ulama paling tidak, yaitu banyak berdoa dengan doa yang baik-baik dan banyak istighfar dan taubat. Banyak berdoa, persiapan ruhiyah ya, ada 2, banyak berdoa kepada Allah dengan doa yang baik-baik sekarang kita panjatkan sebanyak-banyaknya, ikhwan. Apalagi tadi nih ketika hari Jumat ba'dal asar. Dan banyak istighfar dan taubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Doa kepada Allah yang baik-baik, ikhwan. Tadi tuh ulama 6 bulan sebelum Ramadan sudah doa kepada Allah agar umur mereka disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, di antara doa yang jangan pernah kita tinggalkan sebelum memasuki Ramadan, bahkan ketika di bulan Ramadan, adalah berdoa agar Allah berikan keberkahan Ramadan bagi diri kita. Berdoa kepada Allah agar Allah berikan keberkahan Ramadan bagi diri kita. Ramadan mubarak, agar Allah berikan keberkahan Ramadan bagi diri kita. Ini kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Jangan lupa doa yang satu ini, ya Allah berikan keberkahan Ramadan bagi diri hamba, ya Allah. Karena ada orang-orang yang umurnya sampai ke dalam bulan Ramadan, tapi seakan-akan Allah Azza wa Jalla haramkan keberkahan Ramadan pada orang-orang ini. Siapa mereka? Orang-orang yang ketika masuk Ramadan malah berbuat kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah. Nanti banyak kita lihat nih, betul ya? Banyak kita lihat nanti ketika siang hari, yang harusnya setiap muslim berpuasa, KTP-nya Islam,
pas siang-siang. Dan tidak ada rasa malu ketika dia tidak berpuasa gitu. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Seharusnya ketika di bulan Ramadan seseorang bisa mendulang pahala luar biasa banyaknya, malah mendapatkan dosa yang luar biasa. Na'udzubillah. Berkah Ramadan, doa kepada Allah. Berdoa pula kepada Allah agar Allah berikan kemudahan, kenikmatan dan kelezatan ibadah pada bulan Ramadan. Kemudahan, kenikmatan, kelezatan beribadah pada bulan Ramadan. Karena ada orang-orang yang ketika masuk Ramadan seakan-akan Ramadan ini cuma seremonial tahunan. Tahu seremonial tahunan? Puasa. Tarawih ke masjid. Selesai juga tuh, selama tinggal masjidnya, selama tinggal salat malamnya, selama tinggal puasanya, selama tinggal sedekahnya, seakan-akan tidak ada athar dalam hatinya, nggak ada bekas seakan-akan Ramadan bagi dirinya. Yang lebih parah lagi ketika masuk Ramadan, memiliki hati yang tidak senang ketika menyambut Ramadan. Ini lebih parah lagi, na'udzubillah. Nah, berdoa kepada Allah, dan ini penting nih, kawan. Berdoa kepada Allah agar Allah berikan apa? Kemudahan, kenikmatan, kelezatan beribadah pada bulan Ramadan. Kita biasanya ketika Ramadan salat malam, betul ya? Entah itu tarawih atau qiyamul lail ketika 10 hari terakhir. Di sini biasanya antara setengah juz sampai 1 juz terakhir. Ketika seseorang salat 1 juz, banyak orang-orang yang ketika 1 juz tersebut apa? Oh, panjang banget ya, Masya Allah. Karena cari yang pendek-pendek aja deh, yang surat pendek-pendek dan sebagainya. Padahal kita tahu bersama, afdhalus salatul qunut. Seutama-utamanya salat adalah yang paling panjang berdirinya. Habis Ustaz kalau panjang-panjang saya ngayalnya kelamaan. Antum disuruh sholat bukan suruh ngayal. Perhatikan loh, seseorang yang ketika menikmati ibadahnya, dibantu oleh Allah Azza wa Jalla beribadah, mendapatkan kelezatan ketika beribadah, mau lama atau mau sebentar? Nah, antum dalam kenikmatan nih, datang ke puncak lihat hijau-hijau, mau lama mau sebentar? Mau lama pasti, kan begitu? Kata para ulama, mungkin ini yang belum Allah berikan ke hati kita. Sehingga ketika kita baca Al-Quran ketika Ramadan, ketika salat malam yang panjang ketika Ramadan, ketika kita beribadah yang lain Ramadan, seakan-akan gak mendapatkan kelezatan dalam ibadah tersebut. Ini yang para ulama katakan doa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan, kelezatan, kenikmatan dalam kita beribadah ketika bulan Ramadan. Doa juga kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah jauhkan amal-amal yang sia-sia, apalagi amal-amal yang durhaka ketika bulan Ramadan. Na'udzubillah. Jadi nggak ada ikhwan dalam Islam yang namanya ngabuburit. Ngapain tuh? Hah? Jalan-jalan, ngabisin waktu. Seakan-akan orang-orang yang seperti ini, Ramadan itu seperti penjara besar yang mengurung dirinya. Betul ya? Yang ketika lepas dari Ramadan, wah, bebas. Kayak lebih bebas dari penjara gitu. Para ulama terdahulu sampai berkata apa? Kami dengan para sahabat kami ketika memasuki bulan Ramadan seakan-akan seperti orang yang tidak kenal satu sama lainnya. Allahu Akbar. Kira-kira kalau kita begini gimana nih? Oh, sombong nih orang nih. Betul ya? Kami dengan para sahabat kami, dengan para ulama lain ini, ketika bulan Ramadan masuk, seakan-akan dengan sahabat kami ini kayak nggak kenal. Karena apa? Sibuk dengan ibadahnya masing-masing. Ketika selesai bulan Ramadan, kembali lagi seperti semula. Allahu Akbar. Subhanallah. Berarti bukan hanya per menit, per detik para ulama terdahulu benar-benar manfaatkan bulan Ramadan tersebut. Karena seseorang baru tahu bagaimana kenikmatan
dalam beribadah kepada Allah, baru tahu ketika Allah berikan kemudahan bagi dirinya. Baru tahu ketika dia meninggalkan berbagai macam kemaksiatan dan dosa, baru dia bisa merasakan hal tersebut gitu. Kemudian persiapan ruhiyah juga apa? Istighfar dan taubat. Syekh Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti hafizahullah taala, seorang mufti di kota Madinah Munawwarah, pernah ditanya, Syekh, amalan apa yang harus kita perbanyak sebelum memasuki bulan Ramadan? Maka Syekh mengatakan amalan sebelum masuki bulan Ramadan itu pada hakikatnya banyak. Diharuskan seseorang untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, amal saleh dan lain sebagainya, tapi jangan pernah tinggalkan yang satu ini. Apa itu? Memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Kenapa? Beliau menyebutkan alasannya. Karena dosa adalah penyebab terbesar seseorang gagal di Ramadan. Karena dosa adalah penyebab seseorang tidak bisa nikmat ketika dia tilawatul Quran. Karena dosa adalah penyebab terbesar seseorang tidak nikmat ketika dia bangun qiyamul lail. Karena dosa adalah penyebab terbesar seseorang tersungkur di Ramadan, sehingga enggak Allah berikan kemudahan bagi dirinya untuk beramal saleh. Dosa. Dan sebagaimana kita tahu bersama, yang namanya manusia tidak mungkin lepas dari dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti selalu melakukan dosa dan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa dan kesalahan tersebut, maka dia selalu senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak istighfar dan taubat dari sekarang, ikhwan, bahkan dari kemarin-kemarin harusnya. Agar ketika masuk ke Ramadan, Allah Azza wa Jalla bisa berikan kemudahan bagi diri kita untuk beramal saleh, karena dosa-dosa kita Allah telah ampuni. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahkan menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da' Dawa, ada puluhan dampak negatif dari dosa dan kemaksiatan. Puluhan, bayangkan. Subhanallah. Jadi jangan pernah menganggap remeh tentang masalah dosa, ikhwan. Walaupun mungkin dalam pandangan kita itu kecil. Perhatikan baik-baik. Banyak orang menyepelekan, kecil, nggak apa-apa. Bilal bin Sa'ad sampai mengatakan apa? La tanzur ila sigharil khati'ah, walakin unzur ila 'idhami man 'asaita. Jangan kalian melihat dari kecilnya suatu dosa, tapi lihatlah kepada zat yang telah kalian durhakai, Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah pantas kalian diberikan berbagai macam kenikmatan dari Allah, karunia dari Allah, dan kita kembalikan kenikmatan itu sebuah kedurhakaan, walaupun mungkin itu kecil dalam pandangan kita? Nggak pantas, jelas. Perbanyak istighfar dan bertaubat kepada Rabbul Alamin. Persiapan selanjutnya kata para ulama adalah persiapan jasmaniyah atau badaniyah. Setelah tadi rohani, sekarang jasmani, badan. Di antara persiapan jasmaniyah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak puasa sunnah ketika bulan Sya'ban ini nih. Memperbanyak puasa sunnah pada bulan Sya'ban ini. Dari hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usama bin Zaid bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur, ma tasumu min Sya'ban?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihatmu lebih banyak berpuasa pada bulan-bulan yang lain melebihi pada bulan Sya'ban ini. Jadi Rasulullah SAW sangat banyak berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Sahabat bin Zaid nanya, kenapa? Apa sebabnya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Karena Sya'ban ini banyak manusia yang terlalaikan dari bulan Sya'ban ini. Allahu Akbar. Banyak manusia yang terlalaikan dari bulan Sya'ban. Kenapa? Rasul melanjutkan sabdanya, baina Rajab wa Ramadan. Karena Sya'ban ini tengah-tengah, nyempil antara Rajab dan Ramadan. Sya'ban tengah-tengah. Rajab kita tahu bersama Ashhurul Hurum, bulan-bulan
haram yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ramadan kita tahu bersama fadilah luar biasa pada bulan Ramadan. Nah, Sya'ban ini tengah-tengah. Bisa jadi seseorang ketika bulan Rajabnya Masya Allah luar biasa, Sya'bannya kecapean. Atau sebaliknya, sudah tersibukkan diri memikirkan Ramadan, kemudian Sya'bannya terlupakan. Ini di antara sebab Nabi SAW banyak berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban. Banyak manusia terlalaikan, subhanallah, sadaqa Rasulullah SAW. Benar apa yang dikatakan Rasul SAW ini. Banyak manusia terlalaikan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah pada bulan Sya'ban. Apalagi ada pemilihan umum, ya lebih parah lagi sudah, Masya Allah. Tiap hari ngelihatnya TV bukan Quran, betul ya? Cukup ya kawan, cukup, selesai sudah, cukup. Berapa banyak kaum muslimin terlalaikan luar biasa tentang masalah ini. Cukup sudah, khalas. Kembali ke majelis ilmu, kembali beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sibukkan diri kita dengan hal-hal yang sama sekali tidak memanfaatkan akhirat kita sama sekali. Nggak ditanya sama Allah sama sekali itu, sama sekali. Tinggalkan itu semua. Subhanallah. Coba pikir baik-baik. Ini nggak ada sama sekali keimanan, ketakwaan kita nyambung sama itu gitu. Rasul mengatakan Sya'ban ini banyak manusia terlalaikan. Nah, apalagi ada hal-hal yang seperti itu gitu. Tambah terlalaikan lagi manusia. Allahu Akbar. Dan benar ini saya lihat depan mata kepala saya, subhanallah. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya dengan akhiratnya sama sekali. Lanjutan hadisnya, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan dia, Sya'ban, adalah bulan di mana Allah Azza wa Jalla akan mengangkat amalan seorang hamba kepada Allah. Dia adalah bulan di mana Allah Azza wa Jalla akan mengangkat amalan seorang hamba kepada Allah. Sya'ban. Ini pengangkatan tahunan. Sebagaimana saya pernah bahas ya ketika subuh di sini. Pengangkatan tahunan itu Sya'ban. Ada pengangkatan mingguan, usbu'iyan, sifatnya mingguan. Allah Azza wa Jalla mengangkat amal seorang hamba kepada dirinya ketika yaumul Itsnain wa yaumul Khamis, hari Senin dan hari Kamis. Kemudian sebagian ulama menambahkan pengangkatan amal seorang hamba yaumian, harian, ketika pagi dan sore, pagi dan petang. Ini dikatakan para ulama tentang masalah ini. Di antara hikmahnya kata para ulama, Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban, tidak lain tidak bukan ta'awwad, agar membiasakan diri, liumaris, agar melatih diri kita, badan kita nih sebelum masuki bulan Ramadan, sehingga nggak kaget ketika masuki bulan Ramadan. Karena ada orang-orang yang mungkin sebelum Ramadan dia jarang berpuasa, sehingga ketika masuk pertama-tama Ramadan biasa agak kacau tuh, ngantuk, lemes, lapar, bahkan jatuh sakit dan lain sebagainya. Betul ya? Iya, sudah betul, Masya Allah. Betul, sudah, Masya Allah. Nah, ketika bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW banyak berpuasa. Di antara kata para ulama hikmahnya agar badan ini terbiasa, sehingga nggak kaget ketika memasuki bulan Ramadan, nggak kaget. Nah, bahkan Ummu Salamah sampai mengatakan, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrain mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Aku enggak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Bayangkan. Saking banyaknya Rasulullah SAW berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban. Ini di antara amalan sunnah yang bisa kita perbanyak pada bulan Sya'ban. Ini persiapan yang kedua, badan, jasmaniah. Minum juga minum-minum yang bergizi, makan yang bergizi, minum vitamin dan lain sebagainya, agar ketika masuk ke Ramadan kita bisa sehat, fit, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan benar dan baik. Yang ketiga, persiapan yang ketiga kata para ulama, persiapan maliyah, mal, harta. Mempersiapkan harta kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan juga lainnya, afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan.
seutama-utamanya sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Seafdal-afdalnya sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwaduhu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan beliau bertambah berlipat-lipat ketika memasuki bulan Ramadan. Allahu Akbar. Jadi sebelum Ramadan sudah apa? Sudah dermawan, bukan sebelum Ramadan kikir, pelit, bakhil. Enggak. Banyakan kita kan begitu ya. Infaknya kalau Ramadan doang. Lalu setelah Ramadan balik lagi, balik ke hukum asal. Balik bakhil, pelit. Sebelum Ramadan Ibnu Abbas mengatakan ajwadan nas, manusia yang paling dermawan yang saya lihat depan mata kepala saya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan kedermawanan beliau bertambah berlipat-lipat ketika memasuki bulan Ramadan. Allahu Akbar, subhanallah. Jadikan harta yang kita miliki ikhwan dapat mengantarkan kita ke surga Allah tabaraka wa taala. Jangan jadikan harta tersebut malah apa? Menunggangi kita, menjadikan kita masuk ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai jadikan harta tersebut sampai masuk ke dalam hati dan bercokol kuat luar biasa, sehingga tidak lain tidak bukan di hati kita nggak ada akhiratnya, hanya dunia sama saya. Na'udzubillah. Yang keempat, yang terakhir, dan ini yang paling panjang pada hakikatnya, persiapan ilmiah, ilmu. Persiapan ilmiah atau ilmu. Mempersiapkan ilmu kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Sebelum memasuki bulan Ramadan. Karena itu saya selalu anjurkan, bahkan saya wajibkan kepada siapapun ikhwan, baca buku tentang Ramadan. Beli buku tentang Ramadan, baca. Gak usah yang tebal-tebal, yang tipis. Buku saku sekarang banyak, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya tahu kalau tebal-tebal nggak dibaca nanti, subhanallah. Akhirnya cuma jadi pajangan di rumah kita. Yang tipis. Sehingga ketika memasuki bulan Ramadan kita sudah berilmu tentang Ramadan, nggak buta. Karena pasti akan berbeda ya ikhwan. Orang-orang yang memasuki Ramadan dia bekali atas dasar ilmu, dengan orang-orang yang masuki bulan Ramadan sama sekali nggak ada ilmu tentang Ramadan. Nggak tahu rukun puasa, nggak tahu syarat puasa, nggak tahu wajib berpuasa, nggak tahu sunnah-sunnah berpuasa, tidak tahu pembatal puasa, tidak tahu apa saja amal-amal yang bisa dilakukan pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ini pentingnya ilmu dalam Islam ya ikhwan. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu luar biasa, menempati porsi yang luar biasa atasnya dan tingginya tentang masalah ilmu ini. Sehingga Imam Bukhari khusus dalam satu bab dalam kitab sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab berilmu sebelum berkata dan beramal, berilmu sebelum ngomong dan berbuat. Karena orang-orang yang melandasi ucapannya dengan ilmu pasti ucapannya akan berkualitas. Orang-orang yang melandasi amalnya dengan ilmu pasti amalannya akan berkualitas. Pasti, bukan insya Allah lah. Ada dua orang sholat, yang satu alim, ulama, yang satu orang awam, gak pernah belajar ilmu agama. Hasilnya pasti beda. Dua-duanya ikhlas kita ambil, tapi hasilnya pasti beda di situ. Kenapa? Karena seorang ulama tahu apa saja yang bisa dilakukan dalam sholat ini sehingga bisa mendulang pahala luar biasa banyaknya. Dari ruh sholat tersebut, kekhusyuannya dia bisa jaga. Kiat-kiat agar khusyuk ulama ini tahu kemudian menjalankannya. Kemudian hak-hak dalam sholat, contohnya tumakninah dan lain sebagainya. Bacaannya tartil luar biasa. Berbeda dengan orang awam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Selesai. Hasilnya pasti apa? Beda. Orang yang berilmu dengan tidak pasti beda ya kawan. Pasti beda, subhanallah. Makanya ini perbedaan antara orang alim dengan orang jahil. Nggak akan pernah sama.
Para ulama bahkan mengarang khusus tentang fadlul ilmi wal ulama, keutamaan ilmu agama dan orang yang memiliki ilmu agama itu, keutamaan yang luar biasa banyaknya dari Al-Quran dan juga As-Sunnah yang sahih. Ini ilmiah, berilmu sebelum masuki Ramadan, baca buku tentang Ramadan. Dan sekarang nikmat, Masya Allah, buka di YouTube, ketik, betul ya, ceramah Ustadz siapa, Ustadz Azhar, Ustadz siapa dan lain sebagainya, fikih-fikih Ramadan, amal-amal ketika Ramadan, nonton 1 jam 2 jam, sehingga kita apa, masuk Ramadan sudah ada bekal nih. Oh, anak targetnya ini, amal yang akan anak kerjakan ini. Oh, Ramadan ternyata ilmunya seperti ini, pasti akan berbeda ya kawan. Ilmu, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu pasti akan berbeda. Di antara ilmu yang harus kita punyai sebelum masuk ke Ramadan, kata para ulama, adalah amal-amal saleh yang bisa kita kerjakan ketika bulan Ramadan. Selain jelas yang pertama puasa, karena ini wajib jelas hukumnya. Pertama jelas apa? Puasa. Selain puasa ya, kalau puasa memang sudah wajib, yang pertama puasa. Amal-amal selain puasa ini apa saja gitu? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala, maka Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosanya. Ini tentang masalah puasa. Tapi ingat ikhwan, balik lagi tadi, itu puasa harus ada ilmunya. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rubba shaimin laisa lahu hadzuhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Kata-kata rubba dalam bahasa Arab itu berarti menunjukkan sesuatu yang banyak, bahkan mayoritas. Rubba shaimin, ternyata banyak atau mayoritas orang yang berpuasa gak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Macam-macam. Bisa jadi karena keikhlasannya hilang, bisa jadi karena lisannya dia tidak bisa jaga, bisa jadi karena matanya mungkin dia tidak bisa jaga, telinganya dia gak bisa jaga, hatinya dia gak bisa jaga, dan lain sebagainya, subhanallah, sehingga gak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan yang kedua, salatul lail, salat malam, atau kalau dalam bulan Ramadan disebut apa? Tarawih. Dari kata-kata apa? Rahah, yang artinya tenang, istirahat, santai. Itu tarawih. Dan tarawihnya Rasulullah ya kawan, gak kuat gitu. Dalam satu riwayat disebutkan, seorang sahabat, kami pernah bersama Nabi SAW ketika bulan Ramadan salat malam, salat tarawih sampai setengah malam. Jam berapa berarti? Jam 12 kurang lebih. Kami pernah salat malam dengan Nabi SAW ketika di Ramadan sampai sepertiga malam. Sampai kapan tadi? Sepertiga malam. Setengah 2, jam 2, betul ya? Kami pernah salat malam ketika di Ramadan bersama Nabi SAW sampai kami menyangka kami tidak dapat sahur, kelihatannya sudah mau subuh nih. Mau kita praktekkan di sini, kan? Gak ada yang datang antum. 1,5 jam aja saya coba lah, baik. Sih ketika baca, Masya Allah, luar biasa ya. Sampai kami menyangka kami nggak dapat makan sahur nih, kelihatannya subuh bentar lagi nih. Saking apa? Panjangnya salat malam Rasul ketika di Ramadan. Allahu Akbar, luar biasa, Masya Allah ya. Ini hebatnya para ulama terdahulu, beda sama kita, keimanannya beda, ketakwaannya beda, kedekatannya kepada Allah beda, kenikmatan dalam Allah berikan dalam beramal salehnya beda. Sehingga kita baru 1,5 jam aja, aduh, kacau balau, Masya Allah. Beda ketika 1,5 jam itu main futsal, betul ya? Berasa nggak kira-kira 1,5 jam? Kurang, betul.
Kenapa? Nih, badannya sama, 1,5 jam sama. Bedanya mana? Hatinya, imannya beda. Kita ini, Allahu Akbar, subhanallah. Yang kedua, salatul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berqiyam di Ramadan, bangun di tengah malam, melakukan salat malam ketika Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah azza wa jalla akan ampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, tilawatul Quran. Membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran Al-Karim. Jadikan benar-benar sibukkan diri kita dengan baca Al-Quran. Jangan sibukkan dengan baca WA. Jangan sibukkan dengan baca Facebook, media sosial dan lain sebagainya. Ketika Ramadan sibukkan diri dengan baca Al-Quran Al-Karim. Kalau baca WA, baca Facebook, media sosial bisa 2-3 jam anteng tuh, nggak bergerak lagi, subhanallah. Baca Al-Quran, Al-Fatihah 7 ayat 7 kali nguap. Masya Allah, subhanallah. Al-Baqarah 286 kali nguap kali, subhanallah. Keluar satu-satu tuh, jinnya keluar, apa keluar, keruqyah sendiri. Ramadan nih kan, subhanallah. Para ulama sampai mengatakan tidaklah Al-Quran yartabit bi syai'. Tidaklah Al-Quran ada pada sesuatu, terikat pada sesuatu, maka pasti sesuatu tersebut akan mulia. Jibril alaihissalam menjadi sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Kenapa? Al-Quran Al-Karim ini. Karena yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, bal sayyidul bashar. Menjadi pemimpinnya Nabi dan Rasul, bahkan pemimpinnya para manusia. Kenapa? Diberikan Al-Quran oleh Allah azza wa jalla. Bulan Ramadan menjadi bulan paling mulia karena diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Malam yang paling mulia, malam apa? Lailatul Qadar, kan diturunkan pada malam Lailatul Qadar tersebut. Lihat Al-Quran, ketika Al-Quran tersebut terikat pada sesuatu, menempel pada sesuatu, maka pasti akan memberikan kemuliaan pada sesuatu tersebut. Apakah kita tidak ingin diberikan kemuliaan dalam kehidupan kita, ikhwan? Sibukkan diri kita dengan baca Al-Quran. Jangan sibukkan dengan berita-berita yang gak jelas dan lain sebagainya. Sibukkan diri dengan Al-Quran Al-Karim. Sibukkan diri dengan dosa-dosa kita. Jangan nyingkirin orang. Sibukkan diri kita dengan amal saleh kita, ikhwan, di antara membaca Al-Quran ketika Ramadan. Ini yang menjadikan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dapat menghatamkan Al-Quran Al-Karim dalam satu harinya 2 kali hatam. Luar biasa, Masya Allah. 1 hari, bukan 1 bulan ya, 2 kali hatam. Berarti sebulan berapa? 60. Kita 6-nya enggak, 0-nya ya, subhanallah. Beratlah seperti Imam Syafi'i. Paling enggak 1 bulan 1 kali, masa enggak bisa sih? Insyaallah ta'ala bisa. Yang keempat, sedekah. Yang keempat sedekah. Tadi sudah disebutkan. Di antara sedekah yang bisa kita lakukan adalah memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu ka ajri shaim la yanqusu min ujrihi syai'." Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau orang berikan buka puasa 100 orang satu hari, dia dapatkan pahala 100 orang itu, apapun amal soleh yang 100 orang itu lakukan hari itu. Ya, baca Al-Qur'annya, ya sholatnya, ya zikirnya, semua dari A sampai Z. Ini terbentuk sedekah. Yang ke-5, betul? I'tikaf. Apa itu i'tikaf? Hah? Berdiam di masjid. Ngapain? Pindah ngobrol. Dari luar pindah ke dalam. Saya lihat banyak orang i'tikaf pindah majelis. Pindah ngobrol nih. Berdiam diri dalam masjid, taghriq fil ibadah, tenggelam di dalam beribadah kepada Allah. Baik itu baca Al-Quran, zikir, istighfar, bersalawat kepada Nabi SAW, memuhasabah diri dan lain sebagainya. Bukan pindah tempat ngobrol. Banyak orang i'tikaf ternyata apa? Jauh dari kata-kata tenggelam dalam beribadah kepada Allah.
Para ulama khilaf tentang masalah i'tikaf ini, apakah harus 10 hari atau 100 hari 1 malam dan lain sebagainya. Dari perselisihan yang sangat banyak luar biasa tersebut, Allah alam bisawab, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ketika seseorang masuk ke dalam masjid dengan niat beriktikaf, mendekatkan diri kepada Allah, tenggelam dalam beribadah kepada Allah walaupun sejam, maka insyaallah ta'ala tergolong i'tikaf. Maka insyaallah tergolong i'tikaf. Yang keberapa? 6, umrah. Kalau orang Allah luaskan rezekinya, jangan ragu untuk umrah pada bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i." Umrah pada bulan Ramadan pahalanya sebanding dengan haji bersama diriku. Luar biasa, Masya Allah. Itu yang ke-6. Yang ke-7, beramal saleh secara umum. Beramal saleh secara umum, intinya di mana ada amal saleh yang bisa kita kejar pahala pada bulan Ramadan, kejar. Membantu orang lain, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, silaturahmi kepada saudara, apapun itu yang kita tahu di dalamnya mengandung pahala Allah, ada surga Allah, kejar pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir, jauhkan amal yang sia-sia, apalagi amal durhaka ketika Ramadan. Sayang. Nanti biasanya seseorang akan nyeselnya kapan? Malam takbir. Betul ya? Ya Allah, tahun ini Ramadan anak kacau nih. Ntar tahun depan begitu lagi. Ya Allah, tahun ini Ramadan anak kacau. Kayak gak ada ibrah gitu, kayak gak ngambil pelajaran gitu setiap tahun seperti itu. Ramadan setiap tahun kita lewati kan? Betul, setiap tahun. Pertanyaannya adalah, apakah tujuan dari Ramadan menjadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa, la'allakum tattaqun, telah kita dapatkan setelah Ramadan atau tidak? Itu pertanyaan besar yang kita wajib jawab di dunia nih. Apakah setelah Ramadan kita mendapatkan keistimewaan Ramadan, Lailatul Qadar, keberkahannya dan lain sebagainya, berarti setelah Ramadan kita jadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, siap menjalani 11 bulan menjadi hamba Allah yang bertakwa, mengejar surganya. Itu tujuan inti, kawan. Jadi bukan hanya seremonial tahunan, masuk selesai, bukan. Tapi yang harus kita hisab adalah, yang kita harus introspeksi, apakah tujuan inti dari Ramadan ini menjadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah telah kita dapatkan atau jauh dari kata-kata itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin secara ringkas yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi diri saya dan antum sekalian, dan mudah-mudahan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kita beramal saleh ketika Ramadan. Allah berikan kenikmatan, kelezatan kita beribadah pada bulan Ramadan. Allah jauhkan diri kita dari amal-amal yang sia-sia, apalagi amal durhaka pada bulan Ramadan. Allah berikan keberkahan diri kita pada bulan Ramadan, dan Allah jadikan diri kita termasuk orang-orang yang bertakwa ketika Ramadan dan setelah Ramadan. Yang dengan itu mudah-mudahan Allah bisa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, mudah-mudahan juga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.